Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, di mana di sini kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Dia Pratiwi dengan NIM 2501620 dan rekan saya Deksa Nanadapura dengan NIM 250160119. Saya Suraya Pemusahara dengan NIM 2536741. Saya Kalsina Rahman dengan NIM 2536752. Nah, jadi di sini salah satu rekan kami itu berhalangan hadir, yaitu dengan nama Yunita Azira. Jadi di sini kami ingin membahas mengenai bagaimana Pancasila itu dapat tetap relevan di era globalisasi dan juga perkembangan teknologi. Semoga pembahasan ini bisa membuat kita lebih paham bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada era digital sekarang. Ya, selain itu, kita juga akan membahas tantangan implementasi Pancasila di era globalisasi ini, agar kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Oke, jadi langsung saja mari kita bahas, mari kita masuk ke dalam konsep globalisasi itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas mengenai implementasi dan tantangan Pancasila di era globalisasi, kita harus mengetahui apa itu globalisasi. Nah, globalisasi adalah kondisi ketika antar bangsa itu memiliki ketergantungan satu sama lain, baik itu di bidang ekonomi, politik, budaya, dan bidang lainnya. Di mana antar negara ini memiliki koneksi yang kuat, sehingga adanya pertukaran budaya dan lain sebagainya. Nah, di tengah perkembangan teknologi informasi ini, makanya mempermudahkan hubungan antar negara tersebut. Jadi, globalisasi adalah di mana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan dalam hubungan antar bangsa. Sekarang kita lanjut ke materi implementasi nilai-nilai Pancasila. Dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini bukan cuma soal ibadah ya, tapi di era digitalisasi kayak sekarang ini penting juga untuk kita saling toleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kita ketahui Indonesia ini sangat beragam. Sebagai contohnya, negara Indonesia ikut serta dalam dialog antaragama dan kerjasama antaragama. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak nggak ikut serta dalam menyebarkan video provokatif yang akhirnya dapat memicu konflik saraf. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang menjunjung martabat semua orang. Di Indonesia pada tingkat global bisa kita lihat dengan Indonesia membantu pengungsi dan juga memberantas perdagangan manusia. Pada tingkat lokal kita bisa lihat dengan pemerataan akses pendidikan dan juga kesehatan melalui sekolah digital, telemedicine, dan bantuan sosial. Namun, kita harus tetap waspada karena pada era globalisasi ini bisa membuat kesenjangan sosial makin melebar. Baiklah, selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini penting banget nih teman-teman, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya budaya bangsa asing itu sangat mudah masuk ke dalam budaya kita, yaitu melalui media internet maupun media sosial. Hal positifnya memang ada, tetapi apabila kita tidak pintar untuk menyaringnya, implementasi budaya akan tetap bisa luntur. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya untuk kita mencintai dan juga melestarikan budaya lokal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti yang pertama, mencintai produk dalam negeri, dan yang kedua, menghargai keberagaman. Oke, selanjutnya implementasi sila keempat di era globalisasi. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh empat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini maknanya adalah permusyawaratan. Nah, di era globalisasi ini kita dapat melakukan musyawarah secara online atau digital. Tidak seperti dulu yang kita harus menatap muka dan ketemu langsung. Nah, kita dapat melakukan musyawarah seperti melalui diskusi online, forum online, voting, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi tantangannya sangat banyak, seperti salah satunya adanya informasi hoax atau berita palsu yang beredar di media online. Akan tetapi kita dapat menyaring informasi palsu tersebut. Jadi diperlukannya literasi digital di era globalisasi ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan berusaha mengurangi ketimpangan lewat digitalisasi UMKM, bantuan pendidikan, dan program kesejahteraan lain. Tujuannya supaya semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya ada tantangan Pancasila pada era globalisasi. Pancasila tetap relevan, tetapi ada tantangan yang harus kita lewati. Contohnya, budaya asing masuk dengan cepat lewat internet.
Ini bisa memperkaya, tetapi jika tidak memahami budaya sendiri, Indonesia bisa kehilangan krisis identitas. Dan juga ada hoax dan juga ujaran kebencian. Ini bisa merusak nilai kemanusiaan dan juga persatuan Indonesia. Oke, tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat individualisme dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, hal ini sangat bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Bahwasanya masyarakat itu harus hidup bersatu. Nah, hal ini didorong oleh faktor globalisasi, di mana adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, seperti penggunaan smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Penggunaan smartphone yang berlebihan menyebabkan masyarakat lebih menyukai dunia maya daripada dunia asli, kenyataan. Oleh karena itu, meningkatkan individualisme dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat menindaklanjuti dengan membuka kehidupan kita lebih luas lagi dan meninggalkan dunia yang tidak nyata tersebut, agar terciptanya kesatuan dan persatuan. Contoh nyata dari berkurangnya gotong royong bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Misalnya kerja bakti di RT atau pos ronda yang dulu ramai, sekarang banyak yang nggak ikut karena sibuk masing-masing. Bahkan penggalangan dana atau bantuan sosial sering hanya diikuti sebagian kecil warga, sementara sebagian besar menunggu orang lain. Di media sosial, orang juga cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi, misalnya mempromosikan usaha sendiri daripada ikut kegiatan kolektif yang bermanfaat untuk komunitas. Makanya, kita sebagai generasi muda harus bijak, aktif ikut kegiatan sosial, menyebarkan hal positif, dan menjaga nilai persatuan serta keadilan di sekitar kita. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila itu tetap menjadi dasar utama atau dasar penting dalam menghadapi globalisasi dan juga teknologi. Akan tetapi, nilai-nilai yang kami sampaikan sebelumnya, itu harus tetap diterapkan dengan cara yang relevan dan juga adaptif. Jadi kita sebagai generasi muda kayak kita gini, kita bertanggung jawab agar nilai-nilai Pancasila ini tetap ada dan terus berjalan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan semoga juga kita semua itu dapat menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada era globalisasi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.